Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa bersama-sama bertemu kembali di dalam mezbah doa kita hari ini. Sebelum kita memulai mezbah doa kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam mezbah doa ini. Kiranya Tuhan bertahta di dalam mezbah doa kami. Tuhan memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Dan juga Tuhan tolong pimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam doa-doa kami, dan di dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם כעת העולם. Amin gula mefe amo meshua mishon shasira avala ushire la vida deja nehadeja ona elohim shahot miro ega deja mushvaneja ha umfareja beana maneja menaski shimcha malkin elohim yahim hei העולם מלך משובח ומפורט עלי על שמו הדבר ברוך אתה אדוני מלך העולם תשבח. Amén. Cuando se abren los portones del arca, se abren los portones del cielo. Un momento donde recibimos del cielo y un momento donde podemos acceder al cielo. En este día tan sagrado, donde Ronnie se hace mayor de edad, Ronnie se hace adulto. Es el momento ahora, cuando sacamos la Torá, que es lo que recibimos del cielo, es para que nosotros también nos acerquemos al cielo, pidamos para que Ronnie reciba todas las bendiciones, que crezca un buen yehudí, una buena persona, una persona con fortaleza, que le dé alegría a sus padres, a Marcelo, a Vanessa, que tanto ponen en sus hijos, ni que hablar a los abuelos, que este momento de bendición cubra, envuelva a todos con todo lo mejor. Saudara-saudara sekalian, tema mesbah doa kita kali ini berjudul Bar Mitzvah. Andakah itu? Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu Bar Mitzvah? Kita akan membahasnya sebentar lagi, tetapi sebelum kita membahasnya, mari kita membaca satu buah perikop yang menjadi dasar daripada perenungan kita pada hari ini. Diambil daripada kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 52. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak dapat menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perikop ini menceritakan kepada kita kisah di mana Yesus muda dan keluarganya pergi merayakan Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Di sini dicatat bahwa mereka melakukannya secara rutin setiap tahun, saudara-saudara. Dan yang menjadi menarik adalah demikian, saudara-saudara. Kenapa pada saat Yesus berumur 12 tahun, kisah ini mendapatkan catatan khusus dan dicatat di sini. Mungkin ada daripada saudara sekalian yang berkata, "Oh, karena pada saat itu Yesus melakukan sebuah kebandelan yang luar biasa. Dia tidak pulang,
tetapi tinggal di bait Allah dan membuat resah seluruh keluarganya. Lalu orang tuanya menemukan, wah Yesus ternyata pinter banget. Waktu di bait Allah, itu dia bisa diskusi, debat dengan para ahli-ahli Taurat. Walaupun memang mungkin itu bisa menjadi sebuah alasan yang baik, sehingga kisah ini dicatat secara khusus. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya ada alasan lain yang lebih penting daripada hal tersebut. Dan kita mungkin tidak bisa melihatnya secara sekilas dari perikop ini. Tapi kalau kita mengetahui konteks daripada tradisi orang Yahudi, kita jadi tahu, saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara bahwa di dalam tradisi orang Yahudi ada sebuah ritual yang amat penting yang tidak boleh tidak, harus diikuti atau wajib diikuti. Itu adalah sebuah upacara bernama bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah, saudara-saudara? Bar mitzvah itu sendiri artinya bar itu anak, mitzvah itu artinya Taurat atau hukum Tuhan. Jadi bar mitzvah itu adalah anak Taurat atau anak dari hukum Tuhan. Setiap anak-anak Yahudi yang sudah berumur 12 tahun, mereka diharapkan dan mereka dituntut untuk mengikuti upacara ini. Lalu apa kepentingan dari upacara anak Taurat ini, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara sekalian, bar mitzvah ini sangat penting karena ini adalah sebuah upacara yang membuktikan bahwa anak ini sudah lulus, sudah dewasa di dalam komunitas orang Yahudi. Mungkin perbandingannya sama seperti kita pada hari ini. Kalau udah umur 17 tahun, kita bikin KTP, kita sudah dianggap sah secara hukum, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, saudara-saudara. Nah, mungkin perbandingannya seperti demikian. Tetapi upacara bar mitzvah ini lebih serius dan lebih berat bobotnya. Mengapa demikian? Karena seseorang anak untuk bisa diluluskan di dalam upacara bar mitzvah ini, dia harus melewati sebuah proses ataupun tuntutan yang berat atau yang serius. Ternyata dari kecil, seorang anak Yahudi dari umur 5 tahun atau bahkan ada yang lebih kecil daripada itu, sudah diajarkan sama orang tuanya, dituntut sama orang tuanya untuk berulang-ulang mempelajari hukum Taurat. Anak-anak itu disuruh membaca berulang-ulang, disuruh menghafal berulang-ulang, sampai mereka akhirnya paham cerita-cerita yang ada di dalamnya dan menguasai perintah-perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Lalu setelah mereka belajar dari umur 5 sampai umur 12 tahun, saudara-saudara, berarti 7 tahun, mereka nanti akan dites sama imam-imam. Dites apakah mereka sudah menguasainya atau belum. Dan kalau mereka sudah menguasainya, baru mereka diizinkan untuk mengikuti upacara bar mitzvah ini. Dan setelah dia mengikuti upacara bar mitzvah itu, dia akan dianggap sebagai orang dewasa. Dianggap sudah bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, berguna buat masyarakat Yahudi, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan sesuai dengan hukum Taurat yang dia pelajari, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini tidak terkecuali buat diri Yesus, saudara-saudara, pada saat dia berumur 12 tahun. Pada saat itu dia pergi ke Yerusalem bukan cuma sekadar merayakan Paskah bersama dengan keluarga-keluarganya. Tetapi dia juga pada hari itu, pada saat itu, dia juga mendapatkan ritual bar mitzvahnya. Dia dari kecil ternyata sudah dipersiapkan dan dia sendiri sudah diuji oleh para imam-imam. Dan pada akhirnya pada saat itu, pada saat dia berumur 12 tahun, dia mendapatkan ritual bar mitzvah. Dan Yesus dianggap sudah menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara, yang menjadi menarik dan penting buat perenungan kita bersama adalah semangat daripada orang-orang Yahudi ini, termasuk dari keluarganya Yesus dan juga Yesus muda ini sendiri. Bagaimana mereka menuntut dirinya untuk belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara-saudara? Sudah seberapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Tetapi sudahkah kita mendedikasikan diri kita untuk belajar firman Tuhan?
mereka orang-orang Yahudi yang belum menerima keselamatan saja bisa begitu ngototnya. Bagaimana dengan diri kita, saudara-saudara? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan? Yesus di dalam Yohanes pasal 15 pernah berkata demikian kepada murid-muridnya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti setiap perintahku. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa punya keberanian mengatakan, Yesus, aku cinta kepadamu, aku mengasihi engkau, kalau kita tidak mentaati setiap perintah Tuhan? Dan bagaimana kita bisa mentaati setiap perintah Tuhan jikalau kita tidak mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dari mana kita bisa tahu isi-isi perintah Tuhan kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, saudara? Nah, dari kisah ini kita jadi diingatkan bersama-sama bahwa kita perlu punya sebuah penuntutan diri di dalam belajar firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam perikop ini juga kita bisa melihat teladan Yesus yang luar biasa. Ketika dia menjawab ibunya, "Ibu, tidak tahukah kamu bahwa aku harus selalu berada di dalam rumah Bapakku?" Ini bukan sebuah perkataan karena Yesus hendak membangkang ibunya, tidak mau ikut pulang, saudara. Dan juga bukan sebuah pemahaman literal di mana Yesus harus setiap hari, setiap waktu ada di dalam bait Allah. Bukan demikian, saudara-saudara. Tetapi ini adalah sebuah penggambaran atau sebuah kerinduan daripada Yesus sendiri, bahwa dia ingin selalu berada di dalam hadirat Allah Bapa di surga. Ketika saya merenungkan kisah ini, saudara-saudara, saya merenungkan ayat ini, saya teringat dengan satu ayat juga di dalam Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Memiliki suara atau semangat yang sama. Jauh lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Baik pemazmur maupun Yesus memiliki sebuah hati yang sama-sama rindu, saudara, untuk bisa terus-menerus berada di hadapan Allah Bapa. Hal ini menjadi teguran pribadi bagi saya. Seberapa banyak waktu yang saya persembahkan buat Tuhan? Seberapa prioritas yang saya berikan buat dekat dengan Allah Bapa di surga? Bayangkan, saudara, kadang-kadang kita untuk duduk diam setengah jam saja untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang menggelisahkan. Mesbah doa lebih dari setengah jam, lebih dari 1 jam. Waduh, pengen buru-buru cepat selesai, saudara. Bagaimana kita bisa meniru teladan daripada Tuhan Yesus yang ingin, saudara, setiap hari berada di dalam rumah Bapakku? Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini, biarlah kiranya kisah ini menjadi sebuah ingat-ingatan bagi kita bahwa kita perlu 2 hal, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus seperti Yesus, harus selalu rindu untuk berada di hadapan Allah Bapa. Dan yang kedua, saudara, kita harus seperti orang-orang Yahudi itu, saudara, menuntut diri untuk rajin belajar firman Tuhan. Supaya kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti perintahnya, dan kita mentaatinya sebagai bukti kita mencintai Dia. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa-masa pandemi ini, apakah kita makin dekat kepada Tuhan? Atau kita makin malas datang kepada Tuhan? Hanya Tuhan dan diri kita masing-masing yang tahu. Biarlah kiranya kita diingatkan oleh kebenaran firman ini. Marilah kita meneladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berdoa
Mari jemaat sekalian, kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersama-sama berdoa agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya di tengah-tengah pandemi COVID ini. Supaya melalui kejadian ini, semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Nya dan membuat banyak orang hatinya berbalik dan percaya dan berharap kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa agar gereja Tuhan di seluruh dunia bersatu dan masing-masing gereja setia berdoa kepada Tuhan dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kondisi demikian, baik itu jemaat mereka sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan di seluruh dunia menjadi kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja kita sendiri GKI Jatinegara yang tengah bergumul dalam proses memutuskan dan mempersiapkan pembukaan kembali gereja untuk ibadah fisik. Mari kita doakan agar kita peka terhadap pimpinan dan kehendak Tuhan, minta hikmat-Nya dalam mempersiapkan protokol kesehatan dan keamanannya supaya ibadah kita benar-benar bisa berjalan dengan maksimal.
Pokok doa yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa supaya di tengah-tengah kondisi pandemi yang sulit ini, agar setiap keluarga yang ada di GKI Jatinegara Tuhan terus pelihara, baik kesehatan secara fisiknya, baik kerohaniannya, dan yang terutama adalah keharmonisan relasi di dalam anggota keluarga itu sendiri. Dan juga Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada dengan berkat, makanan, dan ekonomi yang secukupnya setiap hari. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan doa-doa setiap anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah pandemi ini, biarlah iman kami tetap kuat karena bersandar kepada Engkau. Sekalipun kondisi kami sulit, tetapi kami tetap mau bergantung dan percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan, biarlah kiranya doa-doa yang kami naikkan, Tuhan dengarkan dan juga Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengakhiri mezbah doa kita dengan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mezbah doa kita sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan silahkan bersaat teduh.